Halo teman-teman, selamat pagi. Pada video ini kita akan membahas mengenai karya sastra angkatan Balai Pustaka. Sebelumnya, video ini dibuat oleh kelompok 2 untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah pengantar sastra. Tanpa berlama lagi, mari masuk pada pembahasan materi. Balai Pustaka didirikan pada tahun 1917 oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai lembaga penerbitan resmi dengan tujuan memperluas akses literasi di Indonesia dengan menerbitkan berbagai buku. Pada mulanya pemerintah Belanda membentuk komisi untuk bacaan sekolah pribumi dan bacaan rakyat pada tahun 1908. Diketuai oleh Dr. Haze bersama ke-6 anggotanya yang memiliki misi untuk meningkatkan cara berpikir rakyat Indonesia melalui buku-buku bacaan. Pada tanggal 22 September tahun 1917 barulah komisi tersebut berubah menjadi Kantor voor de Volkslektuur atau Kantor Bacaan Rakyat yang kemudian lebih dikenal sebagai Balai Pustaka. Buku-buku seperti buku kesehatan, buku pendidikan, hingga buku sastra sejenis prosa dan puisi banyak diterbitkan. Secara keseluruhan, latar belakang Balai Pustaka melibatkan pemerintahan Belanda yang menciptakan komisi untuk mengembangkan sastra di Indonesia. Kemudian berkembangnya komisi menjadi Balai Pustaka, dan karya-karya yang diterbitkan oleh Balai Pustaka yang membahas kehidupan masyarakat Indonesia pada masa itu. Selanjutnya, pasti kita bertanya-tanya kenapa sih disebut Balai Pustaka? Nama Balai Pustaka merujuk dua arti menurut Sarwadi. Yang pertama, Balai Pustaka sebagai nama angkatan dan yang kedua ialah Balai Pustaka sebagai nama suatu penerbitan. Balai Pustaka sebagai nama suatu angkatan dimaksudkan nama yang diberikan kepada pengarang yang dianggap produktif menerbitkan karyanya oleh Kommissie voor de Volkslektuur atau Komisi Bacaan Rakyat, Balai Pustaka, pada tahun 1920. Lalu, bagaimana dengan karakteristik yang menjadi ciri khas pada setiap angkatan? Nah, ayo kita bahas mengenai beberapa karakteristik karya sastra pada angkatan Balai Pustaka. Pertama, karya sastra yang terbit pada angkatan Balai Pustaka merupakan karya yang bersifat kedaerahan dan romantik sentimental. Karya sastra yang terbit biasanya bertema sosial dan cenderung tidak menyinggung semangat kebangsaan. Seperti pada novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli yang mengangkat persoalan kawin paksa dan adat kedaerahan di Minangkabau sana. Atau novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz yang mengangkat permasalahan multidimensi yang terjadi pada saat itu, mulai dari sistem perekonomian yang dijalankan serta budaya Eropa yang masuk dan memengaruhi kehidupan pribumi. Kedua, jenis sastra yang dihasilkan pada periode angkatan Balai Pustaka adalah roman, baik puisi, pantun dan prosa, sehingga gaya bahasanya kebanyakan menggunakan perumpamaan klise, pepatah, atau peribahasa. Alur yang dibuat sebagian besar adalah alur lurus. Namun, ada juga yang menggunakan alur sorot balik seperti pada roman Azab Sengsara dan Di Bawah Lindungan Ka'bah. Sedangkan teknik penokohannya menggunakan analisis langsung. Maksudnya, pengarang langsung melukiskan atau menyebutkan secara terperinci bagaimana watak sang tokoh, bagaimana ciri-ciri fisiknya, apa pekerjaannya, dan sebagainya. Cerita-cerita bernuansa klasik yang syarat akan nilai moral ini banyak mengandung sisipan peristiwa yang secara tidak langsung berhubungan dengan inti cerita. Seperti uraian adat, dongeng-dongeng, syair, dan pantun nasihat. Buku-buku terbitan Balai Pustaka populer dengan karya sastra berbentuk prosa dan puisi. Namun, banyak juga buku jenis lainnya yang dikeluarkan oleh penerbitan Balai Pustaka. Seperti buku-buku pertanian, kesehatan, pendidikan, majalah dengan bahasa Melayu, hingga almanak atau penanggalan yang seringkali disertai dengan data-data keastronomian. Sebenarnya, karya sastra pada periode Balai Pustaka tidak hanya sastra dalam bahasa Melayu. Hanya saja, memang pada mulanya didominasi oleh sastrawan-sastrawan asal Sumatera Barat.
Seperti yang paling populer di kalangannya ialah Marah Rusli, Abdul Muiz, Nur Sultan Iskandar, Sultan Takdir, Hamka dan yang lainnya. Barulah setelahnya muncul sastrawan-sastrawan non-Sumatera yang menuliskan karyanya dalam bahasa Melayu. Di Pulau Jawa sendiri, terdapat sastrawan yang tak kalah hebat menerbitkan karya-karyanya seperti H.B. Yasin, Merani Siregar, dan Sutomo Jauhar Arifin. Terdapat beberapa aturan juga syarat yang harus dipenuhi apabila menerbitkan karya di penerbitan Balai Pustaka, di antaranya yaitu: pertama, karangan yang diterbitkan hendaklah yang dapat menambah kecerdasan dan memberikan pendidikan budi pekerti. Kedua, isi karangan tidak mengganggu ketertiban umum dan keamanan negeri, yang maksudnya tidak bertentangan dengan garis politik pemerintahan negeri yang pada saat itu masih dikuasai oleh Belanda. Ketiga, harus netral agama. 3 persyaratan pokok itulah yang dijadikan landasan penerbitan Balai Pustaka, walaupun dalam pelaksanaannya tidak selalu dipegang teguh. Namun, ada beberapa karya yang tidak diterbitkan Balai Pustaka karena tidak sesuai aturan yang ditetapkan pada saat itu, sehingga karya tersebut dijuluki sebagai bacaan liar. Bacaan liar disebut juga sebagai sastra perlawanan, karena karya sastra lebih banyak menggambarkan tentang ideologi komunis serta di dalamnya terdapat suatu kritikan yang ditunjukkan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda. Salah satu contoh bacaan liar adalah novel Hikayat Kadirun karya Semaun. Novel ini mengisahkan perjalanan seorang mantri polisi bernama Kadirun yang berusia 20 tahun, pemberani, pandai, idealis, dan selalu pro kepada rakyat. Berikut beberapa sastrawan dan karya sastra angkatan Balai Pustaka. Nah, selesai sudah penjelasan tentang angkatan Balai Pustaka. Sampai jumpa lagi.